Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Sabda Sadik hari ini diberi tema berlatih. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, berikan hikmat ya Roh Kudus untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan 27. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab 1 Korintus 9 ini setelah mendengar sabda Sadik. Saya akan membacakannya dari ayat 26 sampai dengan 27. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berlatih. Kata-kata ini merupakan kata kerja dari kata latih. Berlatih berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu. Contoh katanya seperti dia menjadi ahli setelah berlatih sekian lama. Dia menjadi juara setelah berlatih sekian lama. Jadi kata-kata berlatih ini mempunyai satu tujuan untuk mencapai satu tujuan. Kita sebagai umat Tuhan yang beriman harus melatih diri kita untuk menjadi pemenang. Karena kita harus mempunyai tujuan atau goal, yaitu sebagai pemenang. Di dalam 1 Timotius 5:5 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bagaimana cara kita menjadi pemenang sebagai umat Tuhan yang beriman? Jawabannya adalah berlatih. Di dalam ayat 27 tadi dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih diri kita untuk melakukan firman Tuhan, seperti rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, melakukan buah-buah roh, menjauhkan perbuatan daging. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Untuk menjalankan latihan iman untuk menghadapi pertandingan iman, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan daripada Roh Kudus yang daripada Tuhan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, perbuatan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Makanya dikatakan di sini dalam Galatia 5 ayat 17, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Roh Kudus untuk memberikan hikmat untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Di dalam Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Marilah kita semakin giat melatih iman kita agar kita selalu siap untuk menghadapi pertandingan iman kita. Karena hari-hari ini semakin jahat. Iblis selalu mengintimidasi kita dengan mempertontonkan sekeliling kita. Kalau kita lihat hari-hari akhir ini adalah hari-hari yang jahat, di mana perbuatan kriminal, perang, media sosial, semuanya menyampaikan berita-berita yang membuat kita khawatir. Iblis selalu mengintimidasi kita, maka itu kita harus hidup di dalam roh, agar kita selalu mengerti apa yang Tuhan mau dan kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
Kita selalu bersandar pada kebenaran firman Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kekuatan, dan Roh Kudus memberikan kita hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, untuk kita dapat menangkan pertandingan iman kita. Demikian Sabda Sadik pagi ini. Selamat beraktivitas dan mulailah selalu dengan doa agar kita diberi kuasa untuk menjalani kehidupan ini dengan baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.